Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channelku Amalia Chandra Permata. Terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas tentang hardware. Hardware merupakan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu, memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan. Hardware ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input device. Input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa gambar, teks, video, dan audio. Nah, contoh-contoh dari input device yang pertama yaitu joystick. Joystick ini digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Contoh yang kedua ada mikrofon. Mikrofon adalah alat yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Alat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Contoh yang ketiga yaitu scanner, digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Kemudian jenis hardware yang kedua ada process device. Process device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data atau informasi yang telah dimasukkan ke dalam komputer melalui input dan hasilnya akan ditampilkan pada output. Contoh-contoh dari proses device ini yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware pembangun komputer. Kemudian contoh yang kedua ada VGA. VGA atau Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. Contoh yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Jenis hardware yang ketiga yaitu output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan proses device. Hasil dari proses tersebut bisa berbentuk gambar, teks, maupun suara. Contoh dari output device ini yang pertama ada LCD proyektor. LCD atau Liquid Crystal Display adalah jenis proyektor yang menggunakan teknologi layar cair atau liquid untuk memproyeksikan gambar pada layar. Kemudian, contoh yang kedua ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU dan disebut sebagai layar tampilan komputer. Contoh yang ketiga yaitu speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat yang membantu untuk mengeraskan suara. Speaker biasanya digunakan untuk menyetel musik di dalam ruangan, mobil, atau perangkat elektronik pendukung lainnya. Jenis hardware yang keempat yaitu storage. Storage adalah tempat menyimpan instruksi program dan data untuk keperluan penggunaan dengan komputer. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Storage dibagi menjadi storage primer dan sekunder. Storage primer atau yang biasa disebut penyimpanan sementara. Contohnya yaitu RAM. RAM, Random Access Memory, adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU.
Kemudian ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Kemudian jenis storage yang kedua yaitu storage sekunder atau penyimpanan tetap. Contohnya yaitu DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disc. Kemudian yang kedua yaitu pendrive. Pendrive adalah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Baik, jadi sekian pemaparan dari saya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan boleh sekali. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian ya. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.